Sebuah persembahan indah dari Bapak Ibu Guru Hebat Spendupan, teruntuk murid-murid terbaik Spendupan di Hari Guru yang istimewa ini. Inilah drama teatrikal Tersisa Dua Asa. Di pinggiran sebuah kota besar, hiduplah seorang guru parubaya yang sudah mengabdikan separuh umurnya untuk mendidik siswa-siswa sekolah menengah di kota itu. Ia adalah pribadi sederhana yang punya integritas dan komitmen dalam mendidik para siswa. Tidak jarang dia harus mengorbankan kesempatan dan waktu bagi keluarga untuk memberikan perhatian lebih bagi anak didiknya yang mengalami masalah dalam belajar ataupun masalah pribadi yang menghambat mereka untuk berkembang sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka. Pagi ini, seperti biasa, setelah dia bangun pagi dan mempersiapkan bekal dan tas kulit yang sudah lusuh, ia mengendarai sepeda butut yang sudah menemani ia berangkat dan pulang sekolah sejak ia mulai menjadi guru sampai sekarang. Rek, ayo rek, mumpung seisu, awak dhewe kudune senam bareng. Yo yo yo. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu saat matamu melirik. Aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah satu SMA. Belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Dari kejauhan, beberapa murid melihat guru sedang datang dengan bersepeda. Sebagian mereka menjemput guru, bersalaman, mencium tangan guru. Kemudian ada yang membawakan tas dan menuntunkan sepeda guru. Namun ada sebagian anak yang cuek dan tidak punya perhatian seperti mereka. Beberapa saat setelah itu, bel berbunyi. Saatnya jam pertama dimulai. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak.
Sebelum dimulai, mari kita akan sama-sama berdoa ya. Adakah dari kalian yang ingin memimpin doa? Ayo, silakan maju ke depan. Saya, Pak. Ya, kamu. Ayo, Soleman, maju ke depan. Silakan pimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk berdoa agar supaya pelajaran ini nih ada guna dan manfaatnya kita semuanya, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, Soleman. Kamu boleh kembali ke tempat duduk ya. Ya, anak-anak, hari ini Pak Miko ingin menjelaskan hubungan antara letak suatu negara dengan musim yang dialami oleh negara tersebut. Yang pertama kita tahu kita ini negara Indonesia terletak di tengah pusat bumi, di mana kita Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa atau ekuator. Tempat atau negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa atau garis ekuator pasti beriklim tropis, anak-anak. Dan Doni, apa yang kamu lakukan kepada Susi? Mana ada, Pak? Aku kan nggak ngelakuin apa-apa. Dia aja yang lebay, Pak. Anak-anak, coba perhatikan kembali ke Pak Miko. Apa ada yang belum kalian pahami sampai sejauh ini? Aduh, Ada apa dengan kamu, Sus? ini Pak, Doni narik-narik kerudung saya. Enggak, Pak. Enggak ada buktinya, Pak. Mana ada? Enggak ada buktinya kan? Kan saya yang ditarik Pak kerudungnya, saya yang ngerasain Pak. Ngaku kamu Doni? Enggak ada, aku juga ngerti. Enggak ada. Iya Pak. Mana ada? Sudah. Lupakan. Sudah. Jangan dipikir lagi ya, Sus. Biar. Iya Pak. Tapi Doni jangan ulangi lagi ya. Sudah. Anggap aja udah selesai, nggak ada apa-apa lagi ya. Don, ini sudah 2 kali loh ya. Sekali lagi kamu melakukan kesalahan, yang lain nanti ketika pulang kamu tinggal sama bapak di sini. Baik, Pak. Ayo sekarang kembali ke Pak Miko. Sebelum Pak Miko lanjutkan keterangan Pak Miko, semua boleh lihat pada tabel gambar 3.1. Semua perhatikan, ayo lihat. Besti, pinjam pulpennya dong. Oke, kembalikan lo ya. Oke, siap. Aduh. Pak, Doni, Pak. Doni jatuhkan saya, Pak. Enggak, Pak. Enggak ada buktinya, Pak. Enggak ada buktinya, Pak. Ada, Iya, Pak, ada. Pak. Saya Tenang, begini, Don. Pak. Enggak ada, Pak. Teman-teman tahu loh, Pak. Iya. Sudah. Semua kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, Pak. Ya, Pak. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, Don, ini yang ketiga kalinya ya. Nanti kalau temanmu semua pulang, kamu jangan pulang. Ketemu bapak. Ya? Ya, Pak. Ngapain nggak ketemu, Pak? Sudah. Ya, Pak. Ikuti kata bapak. Ya, Pak. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Pembelajaran di kelas Pak Miko pada hari itu tetap berlanjut seperti biasa. Tanpa terasa, 1 hari berlangsung hingga jam pelajaran terakhir. Seluruh siswa kembali ke rumah masing-masing, namun Doni harus kembali menemui Pak Miko. Doni, sini nak, duduk dekat bapak. Apa yang kamu lakukan terhadap temanmu tadi? Hah?
Saya nggak melakukan apa-apa, Pak. Jangan berkata begitu loh. Semua teman melihat loh apa yang kamu lakukan. Sebenarnya ada apa sih dengan kamu ini? Nggak ada apa-apa, Pak. Saya lo nggak ngelakukan apa-apa sama mereka. Justru mereka kenapa membenci saya? Salah kamu. Mereka nggak membenci kamu sama sekali. Mereka merasa terganggu oleh karena kelakuan kamu. Ngerti nggak kamu? Enggak, Pak. Mereka aja, Pak, yang sensi sama saya, Pak. Oke lah kalau begitu. Lain kali jangan sebegitu lagi ya. Don, begitu ya sikapmu kepada Pak Guru? Begitulah dinamika mengajar siswa sekolah yang dialami guru. Ada anak-anak yang patuh, taat serta hormat kepada guru, namun ada juga yang tidak taat dan patuh. Mereka inilah yang sering menjadi beban bagi para guru, karena ada tanggung jawab profesional dan moral bagi guru untuk membuat mereka tidak hanya berkembang, tapi juga mengalami perubahan karakter dan sikap yang lebih baik dan semakin baik. Jika ada satu saja murid yang bermasalah, itu sudah cukup menjadi beban bagi sang guru. Hari berganti hari, guru tetap menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Dan lagi-lagi, Doni belum bisa mengubah kebiasaan buruknya. Suatu hari di dalam kelas, saat pergantian jam pelajaran setelah istirahat pertama. Ya, baik anak-anak. Bagaimana LKPD kemarin yang saya berikan kepada kalian? Sudah dikerjakan belum? Sudah. Benar. Iya dong, Pak. Oke. Kalau begitu, Bapak akan kasih satu pertanyaan. Tolong dijawab. Kemarin kan Bapak sudah terangkan ya juga bahwa Indonesia itu terletak di garis khatulistiwa. Maka Indonesia bermusim apa? Musim semi, Pak. Saya, Pak, saya. Salah. Saya. Musim salju. Indonesia kok musim salju? Benar, Sus. Benar. Musim kawin, Pak. Weh, ngaco. Wah, Musim pilkada. aduh, itu November, belum sekarang. Sudah. Saya, Pak. Nah, apa Don? Musim tropis, Pak. Bagus, nah ini bagus. Bener. Ayo, kasih tepuk tangan buat Doni semua. Ini bener. Dungaran. Don, tapi jangan terus mengantuk begitu, nggak baik ya. Nanti cuci muka, ya. Baik, Pak. Oke. Pertanyaan kedua. Kemarin Pak Niko juga sudah terangkan ada negara-negara yang beriklim subtropis, punya 4 musim. Tolong sebutkan satu saja. Negara mana itu? Negara Madura. Madura kok negara? Madura ini. Madura kemana? Aduh. Kan negaranya itu, Dek. Ya, aduh gimana Min? Kamu kok bisa ngomong Madura itu loh? Mojokerto, negara Mojokerto, Pak. Aduh iki. Mojokerto. Bukan Mojokerto. Lah apa lu, Pak, yang betul? Ayo siapa yang bisa? Saya, Pak. Oke. Jepang, Pak. Jepang. Betul, 100. Beri tepuk tangan lagi. Ini bener ya dia ya? Oke. Sekarang Don, seperti kata Bapak,
keluar ke toilet, cuci muka, ya. Baik, Pak. Tasku kan wis tak dikek jobo ya. Ya mari ngene, tak anteni ning jobo. Engko tak coba. Oke, sip. Engko tak calo nggone gerbang, tak calo. Yo, Rencana bagus, Bro. Yo. tante nang ngarep yo. Yo. Sing penting Oke. buka toko. Wis ayo. Mari ngene. Ya, siap, mari ngene, gantian. Yo, oke. Gantian. Siap, Bro. Pak, izin Pak ke toilet, pipis. Ya, silakan. Aku juga, Pak ya. Gantian. Perut kita sudah gak kuat nahan, Pak, ini sakit sekali, Pak, perut. Soleman dulu. Ya, baik Pak, terima kasih saya jalan dulu ya Pak. Oke. Lah terus saya silakan. kapan, Pak, setelah Sulaiman, Pak? Ya, wes, cepet. Ayo, wes. Terima kasih, Pak. Ya, ayo. Tapi jangan lama-lama ya, awas ya. Woi, awas. Ya. Ya, Pak, siap, Pak. Ayo, Cepat. Ayo. Popong dintani doni nang jobo lho, ayo. Ayo, nempar. Ayo, uncal. Oke. Uncal. Ternyata Soleman dan Firman keluar bukan untuk ke kamar kecil, tetapi mereka menyusul Doni di dekat pagar samping sekolah. Mereka telah membuat rencana loncat pagar, meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan guru. Dan semuanya itu atas inisiatif Doni yang mengajak kedua temannya. Kemana ketiga anak tadi? Kok belum kembali ya sampai sekarang ya? Nggak tahu, Pak. Biasanya ke kantin, Pak, terus nggak kembali. Loh. Oh iya, Pak. Kayak gitu biasanya, Pak. Bukan itu, Pak. Kenapa? Doni kenapa? Bilangin. Itulah Doni, Pak. Sering ngajak teman-teman untuk melanggar peraturan. Bolos ya. Bolos. Pokoknya ngono kula, Pak. Doni, Pak. Nakal itu, Pak. Mancen. Ya sudah. Ya memang anak ini agak perlu diperhatikan ya. Tapi mohon jangan dimusuhi. Oke anak-anak, sudahlah biarkan. Tapi jangan dimusuhi dia ya. Nah karena sekarang waktu saya sudah habis, maka akan ada bapak ibu guru yang lain yang akan masuk ke kelas kita. Saya ucapkan selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Sampai ketemu besok ya. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Mari. Saatnya jam kedua dimulai. Keesokan paginya, guru mendapat kabar bahwa 3 anak kemarin, Doni, Soleman, dan Firman, loncat pagar meninggalkan sekolah. Ketiga siswa tersebut dipanggil untuk menghadap ke guru keesokan harinya untuk mendapat pembinaan. Ayo silakan masuk anak-anak. Silakan duduk. Baik, Pak. Kemana kalian kemarin? Dandutan, Pak. Kemana? Dandutan di mana? Di desa sebelah, Pak. Lapangan sebelah, Pak. Menurut kamu apa yang kamu lakukan itu sudah benar? Ya bener, Pak. Dandutan, Pak. Siapa yang punya ide loncat pagar? Doni, Pak. Doni. Terus mengapa kamu kok mau loh diajak Doni? Ini Pak, Doni itu baik sama saya Pak. Ngasih uang terus, jajanan, dia yang belikan Pak. Siapa yang gak suka sama Doni Pak? Itu alasan.
Kamu Firman? Iya, saya Firman, Pak. Bukan itu maksud Bapak. Gimana sih, Pak, maksudnya, Pak? Kenapa kamu kok ikut-ikutan? Kan Doni anaknya baik, Pak. Sering mentraktir saya kalau saya nggak bisa ngerjakan PR. Dicontohi sama Doni, Pak. Oh gitu. Perhatikan ya, untuk kalian bertiga ya. Anak-anak, sekolah itu tempat mendidik dan mengajar kalian. Kalian diajar berbagai ilmu pengetahuan untuk bekal hidup kalian ketika nanti lulus. Hidup di tengah masyarakat. Maksudnya apa? Agar kalian punya pengetahuan dan keterampilan yang berguna untuk hidup kalian di masa depan. Tapi itu nggak cukup. Pengetahuan, keterampilan yang kalian dapatkan itu nggak cukup. Butuh yang namanya didikan. Kamu perlu ditanamkan karakter baik. Perilaku kalian harus berubah semakin baik. Dengan mentaati peraturan yang ada, berdisiplin diri. Memang gak ada hubungannya dengan kepandaian seseorang, karakter seseorang. Kalau dia pandai ya pandai aja lah. Tapi perubahan karakter yang baik seperti mematuhi peraturan, disiplin, tidak kalah pentingnya dengan kepandaian. Kalian perlu tahu ya, saat kalian lulus dan berada di tengah masyarakat, di situ ada aturan, ada norma yang harus juga dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Nah, di sekolah ini kalian dididik, dilatih untuk taat peraturan dan didisiplin. Agar saat kalian berada di tengah masyarakat, kalian nantinya terbiasa mentaati peraturan dan tidak melanggar. Sehingga di tengah masyarakat kalian akan dipandang sebagai pribadi yang baik, terhormat, dan tentu saja kalian akan meraih sukses dalam hidup. Kalian paham gak? Paham. Kalian sadar gak? Sadar. Nah, jika kalian sadar, jika kalian mengerti, itu penting. Banyak orang gak sadar. Kalau dia gak sadar, dia pasti mengulang lagi kesalahannya. Tapi kalau kalian sadar, maka saya pastikan kesempatan lain kamu tidak akan mengulang hal yang sama. Karena kamu telah sadar dan telah sadar melakukan kesalahan. Jadi bagaimana sekarang? Kamu mau masih melanggar peraturan lagi? Tidak, Pak. Oke lah kalau begitu. Firman, Soleman, Doni khususnya, sekarang kalian boleh kembali ke kelas kalian. Ya. Baik, Pak. Tapi sebentar. Doni tetap tinggal di sini ya, Don. Kamu masih punya urusan dengan Bapak. Ya, Pak. Oke, ayo Sulaiman. Ayo. Don, sebenarnya selama ini Bapak mengamati kamu, bahwa sebenarnya kamu ini anak yang baik dan setia kawan. Tapi mengapa kamu sering berbuat hal-hal yang sebenarnya nggak perlu? Seperti dengan sengaja menggoda teman, seolah-olah kamu mencari musuh. Bapak pikir jangan lakukan hal-hal itu lagi lah. Mengapa kamu melakukan hal-hal seperti itu, Nak? Nggak tahu, Pak, kenapa. Tapi kalau saya melakukan hal-hal seperti itu rasanya saya itu seneng aja, Pak. Kayak dapat perhatian, terus ya puas aja lihat teman-teman kayak gitu. Dan saya merasa saya ada di situ, Pak. Ngomong-ngomong, Bapak sudah 2 kali mengundang orang tuamu untuk datang ke sekolah untuk konsultasi tentang masalahmu. Selalu tidak bisa hadir. Bahkan saat pengambilan rapot,
Yang hadir selalu seorang ibu parubaya. Siapa itu? Oh, itu emak, Pak. Membantu di rumah, Pak. Loh, lalu di mana bapak dan ibumu? Ya, sebenarnya ya gini, Pak. Saya itu sendiri, Pak, di rumah, Pak. Ayah sama mama nggak ada waktu. Ya, mereka kan sibuk kerja, Pak. Terus mereka sendiri juga, ayah kerjanya di luar pulau, di tambang. Pulang juga jarang-jarang, Pak. Kalau mama, ya paling mama arisan, Pak. Pulang terus sama teman-temannya lagi. Ya katanya sih ya bisnis, cuma nggak tahu. Mama sama ayah ya gitu semua. Oh begitu. Nah, Don, dengan begini kan bapak tahu tentang siapa kamu dan bagaimana cara kamu bisa menyikapi hal seperti ini. Satu hal yang kamu harus lakukan ya nak, jangan benci orang tuamu, tapi doakan agar dia berhasil dalam segala usahanya. Saya yakin kok mereka berbuat semua itu untuk kamu. Ya, siapa lagi kalau bukan anaknya? Ya, kamu. Ya, Pak. Makasih ya, Pak. Sudah memberi nasihat dan perhatian kepada saya, Pak. Sama-sama, Don. Jadi jangan segan-segan ya. Kalau kamu menghadapi masalah atau kesulitan, kamu bisa datang ke kantor jika di sekolah, atau mungkin datang ke rumah. Barangkali Bapak bisa bantu. Sekali lagi makasih ya, Pak. Oh iya, sebentar. Sebentar lagi sekolah kita ada pemilihan ketua OSIS. Apa kamu mau menjadi salah satu calonnya? Buat apa, Pak? Mana mungkin anak-anak milih sama saya, Pak. Pasti mereka sudah nggak seneng sama saya, Pak. Nah, enggak juga. Percaya sama Bapak. Bapak melihat di dalam dirimu ada jiwa kepemimpinan yang kuat. Dan itu harus dikembangkan, Don. Bagaimana caranya? Kamu harus aktif berorganisasi. Apa benar aku bisa, Pak? Saya yakin kamu bisa. Deal ya? Kamu saya akan ajukan jadi salah satu calon ketua OSIS. Bagaimana? Deal, Pak. Terus apa yang saya lakukan kalau mau jadi calon ketua OSIS? Gini, kamu harus buat rencana program ke depan. Saya akan bantu siapkan. Lalu kamu kampanyekan di depan teman-temanmu. Oh, gitu ya, Pak. Berarti kalau begitu saya akan siapkan pas ketika nanti pulang sama teman-teman ya. Berarti nanti saya pulang saya siapkan yang untuk calon ketua OSISnya ya, Pak ya? Iya, maksudnya rencana lo ya, rencana program ya. Oke ya? Oke, Pak. Siap ya? Siap, Pak. Oke, ya. Kamu berbakat jadi pemimpin, nak. Kasihan kamu, orang tuamu terlalu sibuk dengan urusannya. Semoga dia berubah jadi anak yang baik dan membanggakan. Guru yang baik selalu ada bagi anak didiknya dalam kondisi terjelek sekalipun. Dia juga harus tahu dan menemukan bakat para siswanya, bahkan mampu mensupport dan menjadi penyemangat bagi siswa-siswanya. Dengan teguran perhatian dan nasihat dari hati ke hati yang disampaikan dengan lemah lembut oleh guru, akhirnya siswa pun mendapat pencerahan untuk menemukan kemampuan dan jati dirinya.
Keputusan Doni untuk menjadi calon ketua OSIS justru pada awalnya bertolak 180 derajat dengan harapan Doni dan sang guru. Karena pada saat kampanye putaran pertama, belum sempat Doni naik ke podium untuk berkampanye, sudah terjadi penolakan dari teman-temannya. Ada yang berkata, "Kita nggak mau dipimpin oleh ketua yang norak, ketua yang rese, ketua yang usil, ketua yang mau menang sendiri." Dan banyak lagi cacian yang dialamatkan kepadanya. Dan untuk kesekian kalinya, dengan hati yang panas dan muka merah padam, ia mendatangi gurunya. Pak, bener kan apa kata saya kemarin? Coba lihat, mereka semua marah sama saya. Bapak memang sengaja ya kayaknya ya, supaya saya semakin dibenci sama mereka. Mereka menertawakan saya, Pak. Udah, gak usah kayak gini. Saya mundurkan diri dari pemilihan OSIS. Saya gak akan ikut kampanye tahap 2. Udah, terserah Bapak, udah. Sebentar. Tahan emosimu. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Ketika seseorang emosi, dia akan kehilangan akal sehatnya. Coba ceritakan kembali. Ada apa? Intinya Pak, saya itu sudah ditolak sebelum kampanye. Oh begitu. Jadi kamu belum naik ke podium? Ya pantas toh. Gimana sih Pak? Kok bisa sih Bapak sampai santai kayak gitu menghadapi saya? Jangan-jangan Bapak memang sengaja ya mempermalukan saya di depan umum. Lah kamu kan belum berkampanye, menyampaikan program. Mereka belum mendengar program kerja kamu. Kok sudah ditolak? Nah ini nggak fair. Oke, besok pada kampanye putaran kedua, Bapak akan meminta mereka semua mendengar program kamu dulu. Baru setelah itu mereka baru boleh mengambil keputusan menolak atau memilih kamu menjadi ketua OSIS. Sudah, sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Oke, khusus ini terakhir ya Pak ya. Setelah itu saya nggak akan mentaati semua perkataan Bapak. Kalau besok saya nggak berhasil, kalau besok saya gagal, selamanya saya akan nggak pernah taat sama Bapak. Sekali lagi, guru yang baik selalu mampu membesarkan hati siswanya, sebab ia tahu pasti kemampuan siswanya, walaupun ia harus mempertaruhkan kepercayaan untuk sesuatu yang diyakininya. Kepercayaan dan keyakinan itu berbuah manis, karena akhirnya Doni dipilih menjadi ketua OSIS pada periode itu. Dan selama kepemimpinannya, ada banyak perubahan terjadi. Dan yang lebih utama adalah perubahan karakter yang dialami Doni selama dia bersekolah dan dibimbing oleh guru, memahami hakikat pendidik Ingarso Sung Tulodo ing Madya Mangunkarso Tutwuri Handayani. Zaman berubah, lifestyle berubah, semua berubah, termasuk di dalamnya pola asuh. Yang tidak berubah adalah komitmen, cita-cita guru. 15 tahun telah berlalu. Pak Guru pengubah hidup Doni berpindah ke kota kecil yang berjarak 124 km dari kota awal tempat ia mengajar. Kota itu adalah tempat ia dilahirkan, dan di tempat itu pula sekarang hanya tinggal ibunda sang guru. Jadi ia harus hidup bersama dan menemani sang bunda. Pak Guru tetaplah Pak Guru yang berdedikasi dan berkomitmen untuk tetap mengajar sampai masa pensiun. Di tengah dinamika mengajar di kota kecil tempat kelahirannya,
terjadi peristiwa yang tidak diharapkan. Ada seorang siswa yang mengalami dislokasi siku tangan karena terbentur ujung meja, sebab ia merasa takut karena tangannya dipegang Pak Guru. Sebenarnya, tangannya dipegang Pak Guru untuk diajak duduk berbicara. Karena peristiwa itu, orang tua siswa datang ke sekolah melabrak Pak Guru. Mana yang namanya Pak Miko? Mana? Iya Pak, saya Pak Miko. Bapak harus bertanggung jawab atas tindakan yang Bapak lakukan terhadap anak saya. Mohon maaf Pak, silakan duduk dulu Pak. Mari kita bicarakan baik-baik masalah ini. Duduk. Saya kesini tidak butuh duduk. Yang saya butuhkan adalah pertanggungjawaban dari Bapak. Saya akan bertanggung jawab jika memang itu benar-benar kesalahan saya Pak. Bapak jelas-jelas salah. Bapak telah mematahkan siku lengan anak saya. Karena Bapak memegang paksa lengan anak saya sampai siku tangannya patah. Pak, banyak saksi yang melihat. Bukan saya yang memegang paksa lengan anak Bapak, tapi anak Bapak meronta ketika saya pegang tangannya untuk saya ajak bicara, sehingga sikunya terantuk meja. Oke lah, kalau memang Bapak minta saya membiayai biaya berobatnya, saya bersedia Pak. Bukan itu yang saya minta. Buat apa biaya pengobatan? Uang saya lebih dari cukup untuk membiayai itu semua. Bahkan sekolah ini Pak, sekolah ini saya mampu untuk membeli. Yang saya inginkan, saya ingin Anda dipenjara oleh tindakan Anda terhadap anak saya. Pak, apa tidak ada cara lain Pak? Nggak ada. Mari kita ke kantor polisi. Saya tunggu Bapak di sana sekarang untuk melaksanakan BAP. Baik Pak, saya segera menyusul ke kantor polisi. Pola asuh overprotektif orang tua menimbulkan banyak masalah. Tidak hanya bagi anak, tapi juga bagi orang tua. Karena orang tua merasa anaknya fragile, sehingga harus diproteksi sedemikian rupa. Jika ada sesuatu yang terjadi dengan anaknya, maka orang tua cenderung mengambil sikap sebagai pelindung, tapi berlebihan. Sikap ini justru tidak mampu mendewasakan seorang anak. Orang tua cenderung membela anak secara membabi buta. Bahkan orang tua menjadi lupa ingatan bahwa dirinya dahulu pernah sekolah dan tentunya pernah mendapatkan didikan dan pendisiplinan di sekolah, walaupun caranya sudah berbeda jauh. Mereka juga lupa bahwa mereka belum tentu punya waktu dan bisa mendidik anaknya di rumah seperti guru mendidik anak-anak mereka. Semakin banyak guru terintimidasi dalam menjalankan tugas dan profesinya sebagai guru karena sikap orang tua yang overprotektif. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu Pak? Saya datang ke sini melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru anak saya Pak. Kalau boleh saya tahu, apa permasalahannya Pak? Anak saya mendapat hukuman sampai siku tangannya mengalami dislokasi Pak. Baik, sebelum kami BAP, kalau boleh tahu siapa nama gurunya? Kalau tidak salah namanya Pak Miko Pak, guru IPS.
apakah Pak Miko guru saya dulu ya? Bukankah dia mengajar di kota lain? Halo Pak polisi. Oh ya Pak, maaf Pak. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak polisi. Boleh saya mulai BAP-nya Pak Guru? Silakan Pak polisi. Tolong dijawab dengan jujur apa adanya. Siapa nama Bapak? Nama saya Pak Miko. Mohon maaf, umur Pak Guru berapa? Umur saya 55. Alamat tempat tinggal Pak Guru di mana? Di Lidawetan 24 Surabaya. Untuk agama Pak Guru? Saya Muslim Pak. Baik, tolong Pak Guru ceritakan dengan jujur kronologinya sehingga anak Bapak ini diselok lengannya. Begini Pak, pada saat upacara bendera, anak Bapak ini tidak tertib. Dia selalu mengganggu temannya. Dan sesuai peraturan sekolah, dia harus mendapat pembinaan dari guru. Yang kebetulan hari ini saya guru tatipnya Pak. Setelah selesai upacara, saya panggil dia untuk menghadap saya di kantor. Setelah dipanggil berulang kali, tidak datang. Maka ada beberapa temannya yang memegang dia dan dibawalah dia ke kantor. Memang pada saat itu dia bergerak meronta-ronta ingin lepas dari temannya. Setelah temannya melepaskan pegangannya, ganti saya pegang tangannya. Ketika saya pegang untuk saya ajak duduk, dia meronta Pak, menarik tangannya. Dan siku lengannya terbentur meja sehingga terjadi dislok. Enggak mungkin peristiwanya seperti itu. Karena anak saya sangat kesakitan. Coba Pak polisi, apa pantas guru memperlakukan muridnya seperti itu? Ini sudah kesalahan prosedur penanganan Pak. Ini menurut saya loh Pak. Sudah Pak, diam. Ini urusan saya dengan Bapak Guru. Nanti ada waktunya saya tanya kepada Bapak. Jadi, seperti itukah kejadiannya Pak Guru? Benar Pak. Saya tidak menambahi dan mengurangi keterangan saya. Apakah ada saksinya saat peristiwa itu terjadi Pak Guru? Banyak Pak. 3 teman anak Bapak ini yang mengantarkan dia ke ruang guru. Dan ada 2 guru yang kebetulan saat itu berada di kantor. Apa bisa disebutkan nama dari 3 temannya yang ikut mengantar ke ruang guru? Namanya Johan, Ferdinand, dan Majid Pak polisi. Baik, kalau dari gurunya siapa Pak? Bu Ulfa sama Pak Jenderal. Baik, apakah para saksi bisa saya minta keterangannya besok Pak Guru? Bisa Pak, akan saya hubungi dan saya sampaikan kepada mereka. Terus bagaimana selanjutnya Pak polisi? Berapa tuntutan penjara untuk Bapak ini? Bapak yang menentukan, bukan saya Pak. Bapak kan polisi, pasti tahu dong pasal yang dikenakan terhadap Bapak ini. Bapak, sekali lagi saya tekankan, tugas saya hanya mem-BAP sebuah kasus perkara. Lagian sebegitu inginnya Bapak memenjarakan Bapak Guru. Ingat Pak, Bapak dan saya bisa jadi seperti ini oleh karena jasa-jasa beliau Pak. Ya, tapi bukan guru semacam ini. Semua guru sama Pak. Tidak ada yang menginginkan muridnya celaka atau menderita. Semua guru ingin semua muridnya sukses. Oleh sebab itu, perlu didisiplinkan. Jangan Bapak pikir pendisiplinan itu kekejaman Pak. Itu sangat baik bagi perkembangan jiwa seseorang.
anak agar ketika dewasa menjadi manusia yang bertanggung jawab, Pak. Sekarang Bapak boleh pulang karena sudah saya mintai keterangan. Loh. Saya ini butuh kepastian, Pak. Bapak, jika besok keterangan para saksi membenarkan keterangan Bapak Guru, maka seluruh keterangan itu akan saya pakai untuk menuntut balik Bapak di pengadilan atas tuduhan pencemaran nama baik. Ingat kata-kata saya, Pak. Loh, kok bisa begitu, Pak? Bisa saja, Pak. Oke, kalau begitu saya pulang dulu ya, Pak. Terima kasih Pak Polisi. Pak Guru, saya Doni, Pak, murid yang dulu membuat masalah di sekolah. Apa Bapak masih ingat dengan saya? Doni. Bapak bangga padamu. Terima kasih banyak, Pak, atas jasa Bapak kepada saya. Tanpa Bapak mungkin saya tidak bisa jadi seperti ini, Pak. Karena Bapaklah saya menemukan kepercayaan diri saya. Dan karena support Bapaklah saya dapat belajar kepemimpinan dan tentang sesuatu yang baik serta berguna bagi hidup saya, Pak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, Pak. Itu sudah jadi tugas dan komitmen saya sebagai guru. Saya percayakan hal itu, Pak. Apakah keterangan saya sudah cukup, Don? Saya rasa sudah cukup, Pak Guru. Apakah Pak Guru akan menuntut balik orang tua dengan tuntutan pencemaran nama baik, Pak? Jika besok semua memberikan keterangan yang sama dengan Bapak sampaikan tadi, maka akan memberatkan orang tua tadi. Karena kalau saya amati keterangan Bapak, kasus ini bukan akibat kelalaian atau pelanggaran prosedur, Pak, tetapi semata-mata kesalahan dari anak Bapak tadi. Enggak, Don. Aku pilih mediasi saja. Bapak ini sudah tua dan nggak sanggup lagi kalau harus bolak-balik ke kepolisian dan pengadilan. Baik, Pak. Pilihan yang luar biasa, Pak. Besok saya akan memediasi pertemuan antara Bapak dengan orang tua. Nah, itulah yang terbaik bagi aku. Terima kasih, Pak Guru. Kalau begitu, saya pulang dulu ya, Don. Baik, Pak. Salam untuk semua keluarga yang di rumah ya, Pak. Sehat-sehat selalu, Pak. Sampai ketemu besok ya. Terima kasih, Don. Guruku yang satu ini memang baik dan bisa jadi panutan, digugu dan ditiru. Luar biasa. Akhirnya, masalah tersebut selesai dengan bantuan Doni, sang murid, yang berhasil meyakinkan si orang tua melalui mediasi. Si orang tua menarik tuntutannya, bahkan meminta maaf langsung kepada guru karena kesaksian Doni bahwa dia adalah murid dari Pak Miko yang dulunya nakal. Namun Pak Miko mampu mengubah pendiriannya menjadi pribadi yang baik. Bahkan akhirnya dia bisa menjadi polisi seperti sekarang. Hal inilah yang meyakinkan si orang tua bahwa Bapak Guru tidak bersalah. Dari kisah ini kita dapat melihat bahwa betapa berat beban dan tugas seorang guru dalam mengubah pola pikir dan karakter seorang siswa. Belum lagi resiko jika ada orang tua yang salah persepsi
atas tindakan pendisiplinan yang dilakukan oleh guru terhadap putra-putri mereka, seperti kisah yang baru saja kita saksikan bersama. Tidak ada guru di dunia ini yang berniat buruk atau mencelakai siswanya. Semua hal yang dilakukan guru, seperti nasihat, teguran, bahkan tindakan disiplin, semata-mata hanya untuk kebaikan sang siswa. Semua murid, semua guru, kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Selamat Hari Guru Nasional 25 November 2024. Kita bisa